Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib bagi teman-teman yang mau melaksanakan umroh untuk mengetahui bagian-bagian Ka'bah. Bagaimana umrohnya bisa sempurna kalau teman-teman tidak mengetahui bagian-bagian Ka'bah. Oleh karena itu pada kesempatan video kali ini, insya Allah saya akan membahas mengenai bagian-bagian Ka'bah yang wajib teman-teman ketahui. Oleh karena itu, simak video ini sampai dengan selesai karena nanti di akhir video akan ada juga tayangan 3D 3 dimensi yang menggambarkan bagian-bagian Ka'bah. Oke, tanpa berlama-lama, simak video ini sampai dengan selesai. Bagian pertama yang harus teman-teman ketahui adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad ini adalah sebuah batu yang Allah turunkan dari surga yang sekarang ditempatkan di salah satu sudut Ka'bah. Dan teman-teman semua disunahkan untuk mengecupnya, mencium Hajar Aswad. Disunahkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi teman-teman semua, sekarang ini untuk mengecup Hajar Aswad dengan kondisi tawaf yang begitu padat, bisa memungkinkan, bisa tidak. Maka dari itu, ketika kita tidak memungkinkan untuk mengecup Hajar Aswad, bisa diganti dengan menyentuhkan tongkat yang kita bawa ke Hajar Aswad. Dulu Rasulullah sempat mengisyaratkan tongkatnya ditempelkan ke Hajar Aswad. Dan kondisi zaman sekarang juga, atau kondisi saat ini, ketika kita membawa tongkat, kemudian kita palangkan, disentuhkan ke Hajar Aswad, itu juga tidak mungkin. Karena kenapa? Mengganggu jamaah-jamaah yang lainnya yang sedang melaksanakan tawaf. Oleh karena itu, cukup kita istilam ke Hajar Aswad, sampaikan tangan ke Hajar Aswad, kemudian dikecup di bibir kita. Ini untuk isyarat mengecup Hajar Aswad ketika kita tidak memungkinkan mengecupnya secara langsung. Konon katanya Hajar Aswad ini dahulunya berwarna putih, akan tetapi karena dosa-dosa manusia, sekarang Hajar Aswad berubah menjadi hitam. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus teman-teman ketahui adalah pintu Ka'bah. Nah, pintu Ka'bah ini adalah hadiah dari Raja Khalid bin Abdul Aziz dan tidak tanggung-tanggung terbuat dari emas murni sebesar 280 kg, bahkan menelan biaya 13 juta real. Masya Allah. Bagian yang ketiga yaitu adalah multazam. Nah, ini yang penting bagi teman-teman semua. Multazam ini merupakan makom ijabah. Jadi semua doa ketika kita berdoa di multazam, Allah pasti akan kabulkan. Nah, multazam ini berada di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Jadi ketika pojok pintu Ka'bah, kemudian Hajar Aswad, nah di antara itu adalah multazam makom ijabah. Maka disunahkan kita untuk berdoa di makom ijabah, yaitu multazam. Yang keempat, ada kain kiswah. Kain kiswah ini adalah kain yang menyelimuti Ka'bah yang berwarna hitam. Ada juga rangkaian kaligrafinya yang berwarna emas. Tidak tanggung-tanggung kain ini terbuat dari sutra asli, kemudian kaligrafi yang berwarna emas itu adalah terbuat juga dari emas. Selanjutnya ada syajarwan. Syajarwan itu adalah marmer-marmer bagian bawah Ka'bah yang mengelilingi bagian Ka'bah. Nah, itu berfungsi untuk memperkokoh atau memperkuat bagian pondasi Ka'bah. Selanjutnya ada makom Ibrahim. Nah, makom Ibrahim ini bukan dalam arti makamnya Nabi Ibrahim, teman-teman. Akan tetapi, makom Ibrahim itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika dulu sedang membangun Ka'bah. Jadi kalau gambaran kita, mungkin Nabi Ibrahim sedang mengecek pembangunan. Nah, di sanalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sampai sekarang diabadikan jejak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya teman-teman, Rasulullah SAW mensunahkan kita untuk sholat di belakang makom Ibrahim tersebut. Ketika kita selesai melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 keliling, maka disunahkanlah oleh Rasulullah SAW untuk sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Selanjutnya ada Hijr Ismail. Hijr Ismail adalah bagian luar Ka'bah yang ada lengkungan. Nah, di lengkungan itu di dalamnya adalah Hijr Ismail. Diketahui bahwa Hijr Ismail itu adalah dahulunya tempat tinggalnya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, perlu teman-teman ketahui ketika kita melaksanakan umroh disunnahkan untuk sholat di Hijr Ismail. Karena ketika kita sholat di Hijr Ismail itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Karena Hijr Ismail adalah bagian daripada Ka'bah. Selanjutnya ada Mizab Rahman atau yang sering kita kenal adalah talang emas ya, talang emas. Nah, di sana talang emas itu berfungsi untuk mengeluarkan air ketika hujan yang berada atau terendam di atas bagian Ka'bah. Makanya ada talang emas untuk mengeluarkan air di bagian Ka'bah. Nah, talang emas itu langsung berhadapan dengan bagian Hijr Ismail. Selanjutnya
ada juga bagian pojok-pojok Ka'bah seperti rukun Yamani. Ya, ketika kita di rukun Yamani disunnahkan untuk mengusap rukun Yamani, tidak perlu mengecupnya, cukup mengusapkan saja. Kemudian di antara rukun Yamani ada juga rukun Hajar Aswad. Nah, rukun Hajar Aswad inilah tempat menyimpannya, di bawah itu adalah Hajar Aswad. Dan teman-teman semua, rukun Hajar Aswad ini merupakan start tawaf dan berakhirnya tawaf. Jadi ketika kita tawaf, startnya dari rukun Hajar Aswad dan berakhir juga di rukun Hajar Aswad. Jadi dihitung satu putaran adalah ketika berawal dari Hajar Aswad dan berakhir lagi juga di rukun Hajar Aswad. Nah, di antara rukun Yamani dan juga rukun Hajar Aswad, kita disunahkan untuk berdoa sebagaimana doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Itu adalah doa yang bisa kita baca dari rukun Yamani sampai dengan rukun Hajar Aswad. Selanjutnya ada juga rukun Iraki. Ya, rukun Iraki ini adalah pojok yang langsung berhadapan, atau kalau kita tarik garis lurus, itu lurus dengan negara Irak. Selanjutnya ada juga rukun Syami. Nah, rukun Syami ini juga adalah pojok bagian area Ka'bah yang memang berhadapan langsung dengan negara Syam. Nah, teman-teman semua, itulah bagian-bagian Ka'bah yang wajib diketahui oleh teman-teman yang mau melaksanakan umroh. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana tayangan 3D tentang bagian-bagian Ka'bah. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di pelataran Ka'bah. Nah, pertama kita akan menuju ke area Hajar Aswad. Jangan menganggap pelataran Ka'bah ini kosong seperti ini ya. Ini hanya aplikasi saja. Nah, kita sekarang menuju Hajar Aswad. Di sini ada bagian yang warna perak. Itu bukan Hajar Aswad, tapi hanya sebatas pelindung atau tempat Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad ini teman-teman semua yang warna hitamnya ya, yang bulat warna hitam itu pun adalah bagian yang merekatkan Hajar Aswad. Karena Hajar Aswadnya ada batu-batu kecil. Sekarang sudah batu-batu kecil yang disatukan, diperekatkan dengan yang bagian hitam ini. Jadi kita disunahkan untuk mengecup Hajar Aswad ini. Nah, jangan menganggap bahwa ketika kita mengecup Hajar Aswad itu semudah itu ya, karena ini memang kosong. Nah, ini adalah bagian dalam Ka'bah, teman-teman. Ini kalau kita masuk ke Ka'bah kurang lebih seperti ini. Akan tetapi kita tidak bisa begitu saja masuk ke Ka'bah, hanya orang-orang tertentu saja seperti tamu-tamu kerajaan dan lain-lain. Yang di atas yang menggantung-gantung itu adalah minyak wangi. Kita keluar dari Ka'bah dan itu adalah pintu Ka'bahnya. Nanti kita lihat. Nah, kita keliling, muter. Nah, itu di belakang kita atau di depan kita sekarang adalah pintu Ka'bah yang tadi merupakan hadiah dari Raja Khalid. Dan teman-teman semua, di antara pintu Ka'bah dan juga Hajar Aswad dan samping kiri samping kanan ini, kita sekarang sedang tepat berdiri di depan multazam. Disunahkan untuk menempelkan badan kita, pipi kita, tangan kita, dan juga badan kita untuk menempel di multazam ini seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang tidak mungkin Allah kabulkan. Semua doa pasti Allah kabulkan ketika kita berdoa di multazam. Ini adalah tempatnya, maqam ijabah di antara Hajar Aswad dan juga rukun dan juga pintu Ka'bah. Nah, Syajarwan, teman-teman semua, yang disebut dengan Syajarwan adalah tuh kita lihat bagian bawah Ka'bah yang ada patok-patok emas itu, yang patok warna emas. Ini semuanya mengelilingi Ka'bah, itu yang dinamakan dengan Syajarwan. Nah, sekarang kita sedang berada di Maqam Ibrahim. Nah, ini adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika pembangunan Ka'bah. Disunahkan ketika kita sudah tawaf untuk sholat di area belakang Maqam Ibrahim. Nah, tepatnya di sini ya. Teman-teman bisa sholat di sini menghadap ke Ka'bah ketika sudah melaksanakan tawaf. Akan tetapi karena tawaf sekarang itu padat, kita tidak mungkin juga sholat di tepat di belakang Maqam Ibrahim. Jadi bisa di belakangnya juga, belakang banget gitu ya. Nah, sekarang kita sedang berada di samping Hijr Ismail. Ini adalah lengkungan yang merupakan Hijr Ismail. Sekarang kita sudah memasuki Hijr Ismail. Inilah yang disebut dengan area Hijr Ismail. Kita disunahkan untuk sholat di sini. Sholat apapun itu. Nah, karena sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Nah, tepat di atas kita ini ada yang namanya talang emas ya. Talang emas. Nah, sekarang kita memutari ke bagian sebelah kanan Ka'bah. Nah, ini
sebelah sini ada yang namanya dengan rukun yamani. Nah, inilah yang disebut dengan rukun yamani. Rukun yamani ini tidak disunahkan untuk mengecupnya. Kita hanya disunahkan untuk mengusapnya saja. Ini adalah rukun yamani. Sudut ini lurus dengan negara Yaman. Dari rukun Yamani sampai dengan rukun Hajar Aswad ini adalah jarak antara rukun Yamani sampai dengan rukun Hajar Aswad. Inilah yang dinamakan dengan rukun Hajar Aswad. Kita sekarang sedang lurus dengan rukun Hajar Aswad. Terpantau atau terlihat oleh kita di samping kiri kita ada Hajar Aswad. Nah, sekarang kita maju lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, maju lagi sampai dengan sudut rukun Iraki. Nah, sudut ini adalah rukun Iraki. Tadi setelah melewati rukun Hajar Aswad, ini kita berada di rukun Iraki. Selanjutnya kita melewati Hijr Ismail. Ini adalah lengkungan Hijr Ismail. Kalau tawaf tidak boleh masuk ke Hijr Ismail ya, harus melewati Hijr Ismail. Tidak boleh masuk ke area Hijr Ismail. Begitupun sekarang Hijr Ismail ditutup ya, ditutup. Kadang-kadang pasca pandemi buka tutupnya itu ada waktunya. Kita tidak bebas untuk masuk ke Hijr Ismail. Nah, ini yang kita lewati tadi adalah rukun Syam. Setelah rukun Syam kita kembali lagi ke rukun Yamani. Di antara rukun Yamani ini teman-teman semua nih, dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad kita disunahkan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nah, sampai ke rukun Hajar Aswad doanya. Nah, memulai tawaf ini startnya dari sini teman-teman. Kita mulai istilam Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah rukun Hajar Aswad. Perbedaannya dengan pojok-pojok yang lain, kalau rukun Hajar Aswad teman-teman bisa lihat di sana ada lafaz Allahu Akbar. Jadi ada kaligrafi setiap sudut rukun Hajar Aswad itu lafaz Allahu Akbar ini sebagai tanda bahwa ini adalah rukun Hajar Aswad. Ini merupakan startnya tawaf, kemudian akhirnya tawaf pun ada di pojok rukun Hajar Aswad. Sekarang kita mundur melihat bagaimana pemandangan Ka'bah. Inilah Ka'bah yang kita rindukan dan mudah-mudahan kita semua bisa beribadah ke sana. Baik teman-teman semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan dengan melihat video ini teman-teman yang belum melaksanakan umroh, Allah Subhanahu wa taala undang dan mudahkan supaya bisa melaksanakan ibadah umroh, dan bagi teman-teman yang sudah melaksanakan ibadah umroh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kembali supaya bisa melaksanakan umroh untuk yang selanjutnya. Karena kenapa? Al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Jadi antara umroh dengan umroh itu adalah kifarat dosa di antara keduanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah semua keinginan kita sehingga kita bisa melaksanakan umroh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.